itu sendiri ada segala sumber cahaya itu. Jadi kalau kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan, kita akan bercahaya-cahaya. Karena firman Tuhan itu adalah sumber cahaya itu sendiri. Kita akan hidup kekal abadi selama-lamanya. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu tidak akan mati tubuh, saudaraku. Sudah dicontohkan oleh nabinya Henokh. Itu terangkat hidup-hidup ke surga. Itu roh, Bapak Ibu, bukan daging, tapi roh. Tidak ada darah dan daging ini terangkat hidup-hidup ke surga. Harus diubahkan dulu ke bentuk roh, baru bisa terangkat hidup-hidup ke surga. Karena yang masuk surga itu adalah roh kita, bukan darah dan daging, tapi roh. Makanya harus diubahkan darah dan daging kita ini dalam sekejap mata menjadi roh, cahaya. Itu yang akan naik ke surga, saudaraku. Nah, mengapa kita di 1000 tahun ini masih memakai darah dan daging? Karena 1000 tahun damai ini ada di muka bumi ini. Tuhan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini, 1000 tahun damai. Makanya kita masih pakai darah dan daging, bertugas di zaman antikris. Zaman ini adalah zaman antikris. Makanya Anda jangan heran kalau di gereja-gereja Katolik, Apostolik, apa semua itu sudah aneh-aneh. Ada Holy Wind, ada pakai baju setan semuanya, naik sepeda, akrobat semuanya. Mereka kawin antara LGBT, lesbian, karena mereka lagi mendirikan sistemnya Sodom dan Gomora. Sedangkan kerajaan Tuhan Yesus Kristus mendirikan sistem kerajaannya itu kudus, mulia di dalam dimensi roh dan kebenaran. Kalau sistemnya ular sedang melakukan sistemnya, yaitu sistem kenajisan, sistem kota Sodom dan Gomora, LGBT, lesbian. Makanya saya menjelaskan ini kepada kita. Ada angkatan pertama, kita yang sudah percaya cahaya memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, King of the Kings, selama 3 tahun. Kita sudah memerintah dalam pasukan cahaya ilahi ini, saudaraku. Itu sudah di kerajaan 1000 tahun damai. Pekalah saudara, pintarlah menilai zaman. Ada angkatan kedua, saya jelaskan. Angkatan kedua ini lolos Anda diseleksi martir. Anda dibuang ke penjara, Anda disiksa, Anda dihina, Anda difitnah, Anda terseleksi iman Anda akan diangkat Tuhan menjadi imam kepala untuk berkuasa bersama-sama dengan Tuhan, tapi Anda hanya sebatas imam kepala. Apa artinya itu? Untuk memimpin domba-domba yang kepala batu di zaman antikris. Karena imam-imam kepala ini tertinggal mereka di zaman antikris. Mereka yang sudah pakai tanda. Ini rahasianya besar sekali, Bapak Ibu, catat. Imam-imam kepala ini akan diangkat Tuhan Yesus menjadi imam-imam kepala. Mereka akan membawa domba-domba Tuhan yang sudah pakai tanda semua, lolos dari masa martir kesengsaraan dunia, lolos iman mereka diangkat sebagai imam-imam kepala. Untuk apa? Membantu pelayanan Tuhan Yesus Kristus, King of the Kings, di kerajaan 1000 tahun damai. Mereka imam-imam kepala, mereka masih pelayanan terus sampai terjadi kematian martir, penyiksaan seperti itu. Terus ada angkatan yang ketiga tidak berkuasa lagi. Mereka hanya mengikuti kepada imam-imam ini, karena kan semuanya sudah pakai tanda. Mereka hanya ikuti ini. Nah, angkatan kedua itu bayar martir, siksa, menderita, hidup di zaman antikris. Mereka sudah 3 tahun ini kan antikris berkuasa. Sodom dan Gomora dibentuk, LGBT, lesbi diagung-agungkan. Anda jangan heran. Terus para hamba Tuhan, pendeta semuanya berkati. Kalau Anda tidak berkati mereka, Anda akan dibuang ke penjara atau Anda akan disiksa karena melawan hukum dunia. Apa hukum dunia itu? Ya, hukumnya ular. Karena ular sudah berkuasa, Bapak Ibu, selama diambil kendali dunia 3 tahun, dari tahun 2020. 4 tahun sudah ya. Nah,
Jadi hukum Tuhan 1000 tahun damai, hukum kekudusan, kebenaran, hidup, makanya percaya cahaya, saksi surga namanya. Saksi-saksi surga. Makanya saksi-saksi surga kalau tidak bersaksi itu aneh. Aneh Bapak Ibu. Ya, kalau Lucifer kan seperti itu awalnya kan, tidak mau bersaksi, tidak mau menjadi pelaku firman, pembangkang, sombong, akhirnya jatuh. Jatuhnya dilemparkannya ke bumi. Ya, karena bumi ini neraka sesungguhnya. Bumi ini neraka sesungguhnya, makanya Lucifer itu dia berkuasa di bumi ini. Mau tidak mau Bapak Ibu. Karena dia dibuang di neraka. Neraka itu di mana? Anda cari neraka di mana? Ya bumi inilah neraka. Terus investasi Anda banyak di mana? Di neraka apa di surga? Ya, makanya investasi Anda di mana? Neraka, surga. Nah, seperti itu. Jadi ya angkatan kedua ini, ya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan semuanya, seluruh umat manusia yang sudah terima tanda itu mereka masuk angkatan 2 Bapak Ibu. Mereka akan berkuasa memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, King of the Kings, tapi jabatannya sebagai imam, batasannya. Nah, kalau kita kan mempelai Tuhan, roh kita ini kan sudah diundang dalam pernikahan kawin anak domba ilahi, perjamuan kawin anak domba ilahi, sudah dong. Mereka itu yang tidak diundang, tidak masuk, ya mereka masih meraba-raba, mereka masih terputar-putar di zaman belas kasihan dan anugerah. Itulah angkatan kedua. Mau dibilang seperti apapun, mereka tidak akan mau terima pengajaran roh ini, karena kita roh Bapak Ibu, bergerak di dalam dimensi roh, dimensi yang paling tinggi. Nah, mereka ini tidak bisa jangkau dimensi roh ini karena tidak mampu bayar harga hidup sebagai manusia, ya, terbelenggu dengan darah dan daging ini loh sayang. Ingat, di sini ini nyawa kita loh, tertulis kode kita. Nama Anda, kode name Anda itu tertulis di mana? Di bukunya kitabnya Lucifer, agendanya, kontrol dunia, atau di buku kitab kehidupannya Tuhan di surga. Seperti ini, di urat nadi kita ini loh, tembus. Makanya di sini akan dipasang Bapak Ibu dengan berbagai logam atau alat-alat canggih atau apa semuanya di sini, karena ini urat nadi loh, nyawa. Ingat ini. Di sini kode name kita. Bagi antikris. Kalau kita anak-anak ilahi, materai kita di sini loh. Di sini loh sayang. Lihat, itu perbedaannya. Mana? Ini karena tubuh saya semuanya bercahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan lihat, tapi saya menjelaskannya kepada kita ya seperti ini. Ini materai ilahi. Anda tidak bisa lacak saya. Materai saya hanya Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Bapa Yahweh, Bapa Surgawiku, Bapa Yahweh Yeshua Masih Elohim yang tahu. Tuh. Kalau kode 66 ada di sini, tapi kodenya itu di sini. Nyawa kan Anda sudah serahkan kepada dunia. Ini Anda harus putuskan nih. Betul-betul ikut Tuhan, puasa, bayar harga Bapak Ibu supaya dipakai Tuhan wadah Anda. Anda bisa menetralkan tanda itu Bapak Ibu, luar biasa Anda. Percaya cahaya, Anda sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, pasti Anda percaya cahaya saudaraku. Rendah hati. Nah, jadi kalau ini Bapak Ibu ya, ini seperti ini tangan yang seperti ini, tangan yang suka memberi, tangan yang penuh kasih, tangan yang penuh kuasa. Ya, tangan ini bisa membangkitkan orang mati saudaraku. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu, dengan kuasanya, kuasa yang sama, Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya, bisa membangkitkan orang mati. Bapak Ibu akan lihat pelayanan spektakuler kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini Bapak Ibu, yang mati 1 minggu, 1 bulan bisa bangkit dari kubur ya. Ya, seperti ini. Jadi
Itu perbedaannya ya. Haleluya. Nah, jadi tubuh supranatural saya seperti ini cahaya-cahayanya. Jadi kalau besok-besok Anda ketemu saya di jalan berubah bentuk manusia, Anda pasti lari ketakutan. Karena apa? Cahaya saya sangat menyilaukan mata. Atau Anda pakai kamera, roh saya ini keluar dari tubuh saya, berjalan seperti inilah cahaya saya. Luar biasa kan Bapak Ibu? Kemuliaan Tuhan, cahaya surga, sangat indah. Suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan. Dahsyat, luar biasa kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Firman yang hidup itu sumber cahaya saudaraku ya. Sumber cahaya. Makanya saya katakan di sini nih masuk room 1000 tahun, Anda mau menyamar nama Anda seperti apa ya? Anda memang ular ya ular. Anda mau main juga di abu-abu, Anda mau ingin nampak baik di dunia, tapi Anda memang casingnya seperti itu, isinya ular ya ular tetap ular. Anda tidak mau bertobat, masih hidup loh, sudah melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, kemuliaan Tuhan, terus Anda masih mengeraskan hati, Anda masih bebal, Anda masih angkuh. Neraka tempatmu saudara, neraka sayang ya. Tidak ada orang angkuh ada di surga, tidak ada salah masuk Anda. Tidak ada saudara, orang angkuh, orang sombong rohani, jasmani masuk di 1000 tahun damai. Apalagi iming-iming surga, harus bertobat saudara. Angkuh rohani, angkuh jasmani, 1000 tahun damai itu tidak gampang saudara masuknya ya. Anda pun sudah bercahaya cahaya, ingat Lucifer itu jatuh dalam keadaan bercahaya cahaya saudaraku. Lucifer itu jatuh dalam keadaan bercahaya cahaya, makanya jangan sombong saudaraku. Masuk di 1000 tahun damai itu harus apa? Kudus hatimu, rendah hati, bicara tidak pelengok, bicaranya A, B, C. Jangan mulut papan dusta saudara. Jangan mulut Anda itu dusta semua yang Anda ucapkan. Anda tidak akan masuk di 1000 tahun kalau Anda hidup sebagai manusia papan dusta, manusia abu nawas. Apalagi Bapak Ibu suka bersandiwara, suka bikin dosa, sandiwaranya minta ampun, tampil di depan orang seperti malaikat. Muntah, langsung malaikat tolak Anda di pintu 1000 tahun. Ada yang bercahaya terus tidak ada kesaksian hidup, tidak mau bersaksi, tidak mau apa. Kenapa? Takut malu, dihujat, dihina. Anda kira Anda mau masuk? Tidak, diseleksinya ketat loh sayang, ketat sayang. Anda jadi saksi surga, bercahaya cahaya. Lucifer itu jatuh dalam keadaan bercahaya sayang. Makanya dia sombong, angkuhnya minta ampun. Kenapa? Cahaya. Sekarang apa? Mana cahayanya? So jadi ular, kadang redup sayang, gelap. Makanya pengikutnya setan itu gelap semua Bapak Ibu. Sukanya pakai baju hitam. Sukanya pakai baju hitam, gelap. Auranya gelap. Coba malaikat Tuhan biar mainnya di gelap, coba. Anda lihat saya gelap, bersinar-sinar. Makanya tidak usah banyak tingkah, banyak bicara ular. Banyak sekali nih ular bebas tingkah-tingkah, banyak bicara, bahina-hina, fitnah-fitnah, pakai bahasa-bahasa manusia, bahasa-bahasa gaul apa. Banyak tingkah kalian. Main di praktek, bukan di tingkah. Main di praktek hidup yang ekselen. Bukan cuma teori, bukan cuma mainnya di teori dan kata-kata. Basi tahu. Main di teori dan kata-kata basi. Pintar berteori, main di kata-kata, tidak ada praktek, basi. Basi sayang, simpan saja basimu itu. Simpan saja basimu ya. Kita mainnya di praktek, kita pemain, pelaku, bukan penteori. Nah, seperti itu ya. Anda yang suka main teori, Anda ada di angkatan kedua. Itu pun kalau lolos iman Anda, disiksa, martir. Diuji iman Anda dengan api. Api itu apa? Penderitaan sayang. Martir.
lolos baru diangkat jadi imam. Imamnya Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya yang mau bertobat loh. Itu kan masuk angkatan kedua, ketiga gitu ya.